khususnya pemuda-pemudi Kebumen, mahasiswa generasi muda, mari bersama-sama membangun Kebumen, membangun Indonesia dengan kepedulian kita mengamalkan Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ira Rina Risnawati dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih tentunya tidak asing dengan kalimat ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berikut merupakan paragraf pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa saya membacakan kalimat tersebut? Karena pada talk show hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya pemahaman generasi muda terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan telah hadir bersama kita di studio Bapak Bambang Sutrisno SE, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Ira, Selamat pagi sahabat pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Iya baik Pak, terima kasih sudah bersedia hadir di acara talk show KPU Kebumen Menyapa Pak. Okay. Baik, mengenai tema kita tadi, pentingnya pemahaman generasi muda terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu pilar kebangsaan dalam Republik Indonesia. Maka penting kiranya untuk dipahami oleh generasi muda Indonesia. Berdasarkan kondisi real di lapangan ini Pak, menurut pengamatan Bapak, seberapa pahamkah generasi muda khususnya di Kebumen ini Pak terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Baik Mbak Ira, sebelumnya akan saya coba bagaimana sebetulnya kondisi pemuda saat ini. Jadi sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang, harus dapat menunjukkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki modal dasar yang membuat pemuda mampu disebut sebagai agent of change atau agent perubahan dan agent of social control, agen pengawas sosial, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang. Karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang. Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang ini, peran mahasiswa dan pemuda sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa. Karena pemuda mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling tinggi. Jika moral pemuda mahasiswa buruk, maka nama bangsa juga akan ikut tercemar. Jika sebaliknya cara berpikir mahasiswa pemuda ke arah yang positif, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia di kancah dunia. Maka harapannya mahasiswa harus bisa membawa NKRI ke dalam perubahan yang lebih baik. Menurut saya bahwa kondisi real anak muda di lapangan banyak yang
belum paham ya akan Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan kajian dari Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara Universitas Saint Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo menunjukkan angka dari 200 responden, 88% tidak paham terhadap Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itu hasil kajian ini suatu hal yang demikian menjadi keprihatinan kita bersama, dan ini menurut saya perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, pemangku kebijakan, dan masyarakat Kabupaten Kebumen secara luas. Perkataan Bung Karno, "Beri aku pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Ini menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya. Karena generasi muda adalah penerus dari pewaris bangsa dan negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda akan selalu menjadi people make history, orang yang membuat sejarah di setiap waktunya. Maka pemuda memang mempunyai posisi yang strategis dan istimewa. Kondisi pemuda saat ini di Indonesia mengalami degradasi moral, jadi terlena dengan kesenangannya dan lupa akan tanggung jawab sebagai pemuda. Tataran moral, sosial, dan akademik, pemuda tidak lagi memberi contoh dan keteladanan baik kepada masyarakat. Sebagai kaum terpelajar, lebih banyak berorientasi pada hedonisme yang hura-hura kayak gitu, Mbak Ira. Pemuda yang kurang peka terhadap kondisi lingkungan masyarakat pada saat ini. Nah, dalam urusan akademik juga banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Idealnya pemuda adalah seperti lagu "Bangun Pemudi-pemuda Indonesia, lengan baju sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa." Jadi kepedulian, kepekaan, tetap berusaha jujur dan ikhlas, tidak usah banyak bicara, tetap terus bekerja keras, hatinya teguh, lurus, pikirannya jernih, bertingkah laku halus, berbudi pekerti yang luhur. Demikian Mbak Ira. Oke, berarti sebagian besar masih sesuai responden tadi masih belum paham ya Pak ya terkait. Ya, masih ada yang belum paham. Mungkin ini baru paham pembukaannya ya Pak. Betul, mungkin baru mungkin baca belum, gitu, iya. bagaimana mengaplikasikan hak kita juga. Kadang-kadang AB gitu ya. Iya betul Pak. Cuek, apalagi partai ini apa nanti. Coba Iya, kita betul. kupas ya. Baik, kemudian melihat hal seperti itu, bagaimana pola yang efektif dan efisien menurut Bapak agar pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat diperoleh oleh generasi muda khususnya di Kebumen ini Pak? Oke, Mbak Ira. Jadi pola yang efektif untuk pemahaman akan arti dasar sari-sari Undang-Undang Dasar 45 dengan cara memberikan pemahaman ke generasi muda pada setiap kegiatan yang bersifat pengetahuan kebangsaan melalui saluran-saluran yang ada di bidang
edukasi di sekolah dari tingkat sekolah terbawah sampai yang paling atas. Juga terpenting adalah juga keluarga mendapatkan rasa bagaimana keluarga mengajarkan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan nilai-nilai etika moral dan perilaku menghormati budaya bangsa sendiri. Pemuda Kebumen saat ini masih mempertahankan paradigmanya sebagai pemuda yang memiliki sikap tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, dengan seiring perkembangan zaman, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di generasi muda. Memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah tokoh yang berpengaruh di Kebumen sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45. Gali berbagai nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak tidak membosankan, tidak menggurui, sesuai dengan selera generasi milenial. Nah, membangun semangat kebinekaan merupakan strategi juga yang bisa dilakukan. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada pada setiap kebijakan pemerintah. Strategi selanjutnya adalah menggali nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berbasis kearifan lokal. Karena nilai Pancasila dan Undang-Undang 45 dihasilkan dari akar rumput budaya lokal. Maka budaya lokal ini jangan sampai hilang, karena disitulah ada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Ya. Baik, Pak. Menarik sekali pembahasan kita kali ini, Pak, mengenai Undang-Undang Dasar 45. Namun kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan juga Bapak Bambang Sutrisno SE. Tadi kita sudah membahas mengenai efektif dan efisien dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap UUD 45. Lalu kemudian bagaimana dan seperti apa ini Pak dari DPC PDI Perjuangan sendiri mengambil posisi dan peran membumikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 45 dalam program kepartaiannya ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi PDI Perjuangan memahami tugas dan kewajiban sejarah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, PDI Perjuangan memiliki arah atau program perjuangan
sebagai langkah untuk terwujudnya cita-cita dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. PDI Perjuangan sudah memulai, yaitu program semangat dan slogan dari partai kami yang dimotori oleh Mbak Puan Maharani. Mbak tahu, Mbak Puan Maharani adalah perempuan pertama ketua DPR RI di Indonesia. Dalam slogannya adalah memakai kalimat kepak sayap kebinekaan. Di dalamnya mengandung unsur pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 45. Dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu menjadi pilar kebangsaan yang digagas oleh PDI Perjuangan melalui aktor kami yang ketika itu adalah Ketua MPR, yaitu Bapak Taufik Kemas waktu itu. Nah, untuk mengenalkan sejatinya bangsa Indonesia adalah ada 4 pilar kebangsaan. Jadi Indonesia secara kearifan lokal, PDI Perjuangan selalu mensosialisasikan pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 45 bagi setiap kader partai, baik melalui seminar, bintek, ataupun melalui semacam pendidikan secara internal partai, dan mendorong setiap kader partai agar membagikan ilmunya tentang pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 45 kepada masyarakat pada umumnya. Nah, memakai kepak sayap kebinekaan, kenapa? Karena saat ini kebinekaan kita sedang mengalami keprihatinan, kalau tidak boleh dikatakan sedang ada ya koyak-koyak gitu ya, sehingga Mbak Puan Maharani ini memakai kalimat kepak sayap kebinekaan. Nah, ini agar mengajak kita bersama bahwa bineka ini adalah pemersatu bangsa ini. Nah, ini adalah salah satu aktualisasi dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, PDI Perjuangan menetapkan untuk menghidupkan kembali revolusi mental ya, dalam membangun bangsa negara. Revolusi mental adalah arah dalam sebuah konsep yang disebut oleh Bung Karno dengan gerakan hidup baru. Dan program perjuangan partai hasil Kongres keempat telah memutuskan untuk menggunakan konsep revolusi mental sebagai gerakan hidup baru yang akan mengimplikasikan perubahan pada 3 hal, yaitu cara berpikir, cara kita bekerja, cara kita hidup baru yang lebih baik. Revolusi mental inilah yang akan diterapkan dalam kehidupan kepartean di PDI Perjuangan sebagai upaya nyata dalam menempuh jalan Trisakti Bung Karno. Untuk mewujudkan partai sehat menuju partai pelopor, PDI Perjuangan dituntut membangun kesadaran masyarakat, mengorganisir rakyat, dan memimpin perjuangan rakyat. Dan guna mewujudkan hal itu, maka dibutuhkan 5 mantap, Mbak Ira. Itu mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya manusia. Dengan didukung adanya 3 pilar partai, yaitu struktur partai, ada kader dan eksekutif yang ada ditugaskan di eksekutif, dan kader yang ditugaskan di legislatif. Ini adalah 3 pilar partai. Kalau yang dikenal di PDI Perjuangan adalah trias dinamika partai. Partai sehat ketika memiliki 7 fungsi ini berjalan. Apa saja 7 fungsi itu? Yaitu fungsi aspirasi, fungsi artikulasi, fungsi agregasi, rekrutmen, edukasi, elektoral, dan budgeting. Nah,
fungsi aspirasi itu biasanya, terus fungsi agregasi dan artikulasi ini kami, fraksi yang ada di sana, dibantu dengan kader partai yang ada di eksekutif, juga oleh fungsionaris DPC. Nah, sedangkan rekrutmen edukasi dilaksanakan oleh fungsionaris partai, Badiklat, kami ada Badiklatnya, dan ini contohnya adalah rekrutmen, contoh ini Mbak Puan Maharani, ini ditempatkan menjadi sebagai perempuan pertama Ketua DPR RI. Ini adalah semacam penempatan kader, itu rekrutmen bupati. Ini bagaimana nantinya partai ini adalah menempatkan para kadernya sebagai pemimpin. Sedangkan fungsi elektoral ini dilaksanakan, fungsinya adalah oleh fungsionaris partai, juga oleh badan pemilu, seperti saya sendiri tugasnya itu, termasuk paslonnya, ketika mungkin sebagai kepala daerah dan sebagainya, baik dari kabupaten, provinsi maupun sampai pusat. Jadi diantaranya fungsi-fungsi fraksi diantaranya termasuk tadi adalah agregasi dan bagaimana aspirasinya kita anukan. Nah, budgeting. Budgeting tadi sudah belum ya? Budgeting adalah fungsi bagaimana kita sebagai anggota dewan dan juga kader partai yang di eksekutif, ini juga bagaimana budget anggaran dana ini sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Program kami adalah program pro-rakyat, bagaimana kaum marhen ini akan diperkuat. Itulah tugas yang diberikan sehingga partai ini dikatakan sehat. Terus ada juga tugas rekrutmen. Nah, PDI Perjuangan ini juga merekrut yang namanya komunitas juang. Nah, komunitas juang ini adalah jadi PDI Perjuangan sebagai partai politik mempunyai tugas untuk turut serta mendidik generasi muda agar peduli pada masa depan bangsa dan negara. Dinamai komunitas juang agar pemuda-pemudi yang berusia 17 tahun sampai 25 tahun menjadi komunitas juang yang memiliki karakter. Jadi karakter pejuang, memiliki kompetensi dalam medan juang dan kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugas kejuangan serta memiliki kemampuan kemandirian ekonomi. Hidupnya didedikasikan untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada bangsa, seperti yang ada dalam Dedication of Life-nya Soekarno. Gitu Mbak Ira. Gitu, Pak. Berarti tadi yang saya tangkap adalah dari partai sendiri sudah melakukan pendidikan kepada kader ya Pak, untuk diteruskan kepada masyarakat. Ada masyarakat. Iya, baik. Kemudian salah satu wujud pengamalan dari Undang-Undang Dasar 45 itu kan adalah memberikan penyadaran atas kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri untuk memilih wakil rakyat atau legislatif dan pemimpinnya atau eksekutif yang duduk dalam pemerintahan. Lalu bagaimanakah menurut Bapak ini agar rakyat mampu menyadari kedaulatannya gitu Pak, khususnya menghadapi pemilu serentak ini Pak di tahun 2024 yang akan datang ini Pak? Nah, ini perlu dilakukan sosialisasi secara pasif, baik secara formal maupun non formal, untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya generasi muda untuk mengambil peran sebagai motor penggerak demokrasi dan menjadikan demokrasi adalah langkah konkret kedaulatan rakyat itu sendiri, dan betapa penting suara rakyat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik negara dan bangsa tentunya ya. Pembangunan fisik, non fisik, moral, ideologi, dan kebangsaan semua akan terlaksana dengan baik apabila
dalam proses pengambilan kebijakan melalui pemilu dengan mendapatkan dukungan masyarakat melalui proses pemilu, dan diharapkan para pemuda sebagai penerus bangsa dan tentu sangat strategis. Mestinya generasi muda mengambil peran tersebut. Nah, Konstitusi Republik Indonesia secara lugas menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen, tadi di depan sudah sampaikan. Jadi rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal tersebut termaktub dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam konteks ini mekanisme demokrasi yang dimaksud adalah melalui pemilihan umum, baik pemilu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Contohnya kemarin pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, dan sampai presiden, juga penempatan pemilihan wakil rakyat di DPR kabupaten, provinsi maupun pusat, DPR RI dan DPD RI. Nah, pemilu serentak tahun 2024 tidak lama lagi akan digelar dan tahapannya akan dimulai pada Januari 2022 ya. Oke. Pemerintah daerah dapat memberikan pendapat dan sarannya terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Hak memilih ini kerap menjadi masalah di ujung di ujung perhelatan, dan berlanjut biasanya menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu pentingnya keakuratan daftar pemilih tetap DPT yang acap kali menjadi inti permasalahan. Oleh karenanya perlu langkah-langkah persiapan dalam menghadapi pemilu serentak dan pilkada serentak. Nah, salah satunya dengan melaksanakan pemutahiran data tentu pemilih ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang disebut PDPP ya, Mbak. Nah, yang harus terus diperbarui agar diperoleh data valid ketika akan digunakan pada saatnya nanti. Data kependudukan ini juga berkaitan dengan program EKTP nasional. Hal ini harus menjadi perhatian penuh oleh pemerintah. Bahwa terkait masalah data kependudukan memang harus diselesaikan agar pemilu serentak di 2024 dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Selanjutnya, modernisasi pelembagaan sistem politik Indonesia diharapkan ke depan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dari hulu sampai hilir, sehingga meningkatkan trust, kepercayaan masyarakat, terutama pemuda, karena di 2024 nanti kita ada bonus demografi. Jadi pemilih pemula inilah yang mestinya harus tersasar baik oleh KPU maupun para partai politik agar partisipasi aktif dalam menentukan pilihannya, karena penting. Jadi jangan dianggap partai politik itu tidak penting. Keputusan apa yang ada di sini adalah ada tadi keterkaitan, karena tugas partai politik adalah menempatkan kadernya sebagai jabatan politik. Jadi saya berharap kepada pemuda, khususnya pemudi Kebumen, mahasiswa generasi muda, mari bersama-sama membangun Kebumen, membangun Indonesia dengan kepedulian kita mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Saya kira itu, Mbak Ira. Betul, Pak. Berarti masyarakat juga harus aktif ya, Pak, harus dalam aktif, nanti mengawal pemilu dari awal sampai akhir. Terutama nanti melapor apabila belum terdaftar mungkin ya, Pak. Ya, kita gitu cek. Kami pun juga ada recheck dan sebagainya, karena daerah pemilihan itu kan menjadi daerah juga. Baik. Baik. Sahabat pemilih yang budiman,
Demikian tadi talkshow kita hari ini bersama dengan Bapak Bambang Sutrisno SE, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Bambang sudah bersedia mengikuti talkshow kita. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Ingat untuk selalu menerapkan 5M karena pandemi COVID masih ada, masih belum berakhir. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Irarina Risnawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!